Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Pace e bene, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu pekan biasa kedua, bacaan-bacaan suci yang dihadirkan kepada kita membantu kita untuk merenungkan panggilan dan perutusan hidup kita dalam terang kasih Tuhan. Panggilan dan perutusan adalah dua hal dasar yang menyatu dan saling meresap satu sama lain dalam diri kita sebagai umat Kristiani. Kita dipanggil oleh Tuhan karena kasih-Nya, dan di dalam panggilan itu ada tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Karena itu, dalam kepercayaan yang sedemikian itu, Tuhan memberi rahmat-Nya yang selalu menyertai setiap kita dalam misi keselamatan bagi banyak orang, sebagaimana diingatkan oleh Paulus akan panggilan kepada jemaat di Korintus. Mereka telah dikuduskan oleh Yesus Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan panggilan Tuhan akan hambanya Israel dan bagaimana Allah sendiri menjamin panggilan itu. Israel dipercayakan pada suatu misi yang membuat orang bertobat melalui pelayanan kasih. Allah menghendaki agar tugas perutusan ini tidak hanya terbatas pada kalangan Israel saja, melainkan kepada seluruh bangsa, agar keselamatan dari Allah sampai ke ujung bumi. Hal ini adalah mungkin bagi Allah, sebab Allah akan menyatakan keagungannya melalui hambanya, dan Allah sendiri menjadi kekuatan bagi Israel dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil mengarahkan pandangan kita kepada anak domba Allah melalui kesaksian Yohanes Pembaptis akan Yesus Kristus. Dalam kesaksian itu, Yohanes dengan jelas memperkenalkan Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba Allah yang memiliki kuasa menghapus dosa manusia dan yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Pengenalan ini adalah karena Allah sendiri memberi tanda kasih-Nya kepada Yohanes Pembaptis, sebab dulunya ia tidak mengenal siapa Sang Mesias itu. Yohanes kini melihat dengan mata kepala sendiri. Dia telah melihat anak domba Allah yang diutus untuk menyatakan keselamatan kepada semua orang. Dengan memandang ke arah Yesus, Yohanes mengungkapkan, "Lihatlah anak domba Allah." Ungkapan ini adalah sebuah permenungan mesianis yang sangat dalam dan kaya makna, serta memiliki daya yang selalu membarui kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yesus adalah anak domba Paskah yang melalui pengorbanannya terrealisir pembebasan keselamatan untuk umat manusia. Pengorbanan Yesus adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk menghilangkan dosa dunia dan membangun persekutuan gereja. Lebih lanjut, kita juga mendengarkan kesaksian dari Yohanes mengenai kuasa pembaptisan dalam Roh Kudus. Yesus memiliki kuasa untuk memberikan dan mencurahkan kelimpahan Roh Kudus ke dalam diri kita. Dengan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri kita,
maka kita diterangi dan dibersihkan untuk menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, makna gelar anak domba Allah dan kuasa baptisan dalam Roh Kudus mengajarkan dua makna dasaria dalam hidup kita. Kedua hal tersebut ialah pengorbanan dan kesaksian Injil. Hidup berdasarkan bimbingan Roh Allah seyogyanya mengantarkan kita untuk mau berkorban, mengampuni, dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk mencapai kecakapan dan dalam mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita perlu untuk hidup bersekutu dengan Allah melalui Ekaristi dan doa-doa bersama. Melalui Ekaristi, kita merayakan puncak misteri iman gereja dan serentak membawa serta kewajiban kepada kita untuk selalu melihatnya dan bersaksi dalam kebenaran tentang Sang Terang Sejati melalui teladan hidup kita. Semoga renungan dan juga bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dapat mengantar kita pada keselamatan dan juga tugas misi kita sebagai pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Amin.